Udah. Ya, silakan. Arin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arin, mohon maaf suaranya kurang terdengar dengan baik. Diulangi lagi, Miss. Udah, langsung aja. Cuman volumenya kurang terdengar dengan baik. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan biografi Tri Risma hari ini. Silakan. Kontennya yang pertama adalah tentang beliau, lalu kisah hidup beliau, pendapat umum, keistimewaan, dan keteladanan. Oke. Tentang beliau, Tri Risma Harini, Wali Kota pertama Surabaya sepanjang Wali Kota perempuan pertama Surabaya sepanjang sejarah. Memang sudah tersohor namanya sebagai wali kota terbaik dan benar-benar mendedikasikan diri untuk memajukan kota Surabaya. Masa kecil. Anak dari pasangan M. Cuza Zaini dan Siti Muajitun ini dilahirkan di Kediri pada 20 November 1961. Ia menghabiskan masa kecilnya di SD Negeri Kediri. Ayahnya kala itu bekerja sebagai PNS di kantor pajak untuk mencukupi kebutuhannya dan keempat saudaranya. Ketika duduk di bangku SMP, ia pindah ke Kota Pahlawan dan melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 10 Surabaya. Pada masa remajanya sedikit terhalang oleh penyakit asma yang dideritanya, yang menyebabkan waktu bermainnya dengan teman-temannya terbatas. Ketika duduk di bangku SMA, ia aktif mengikuti cabang olahraga lari untuk mengantisipasi penyakit asmanya. Ternyata aktif olahraga lari membawa keuntungan bagi Risma. Ia bisa melawan penyakitnya sekaligus menjadi pelari andalan kota Surabaya. Oleh karenanya, ia diberikan dispensasi oleh SMA Negeri 5 Surabaya untuk masuk lebih siang karena harus latihan lari di pagi hari. Setelah menamatkan SMA pada tahun 1980, ia memilih jurusan arsitek di Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya sebagai tempat pendidikan sarjananya dan lulus pada tahun 1987. Ia kemudian melanjutkan pendidikan magisternya di ITS dengan jurusan manajemen pembangunan kota dan lulus pada tahun 2. Tahun 2 apa? Tahun 2 apa? Tolong dijelaskan ya. Silahkan lanjut. Kisah hidup beliau. Ada perjalanan karir Tri Risma Harini. Karirnya tak jauh seperti ayahnya. Ia berlabuh sebagai PNS dengan pekerjaan yang tidak jauh dari latar belakang pendidikannya di arsitektur. Ia berhasil menjabat Kepala Seksi Tata Ruang dan Tata Guna Tanah Badan Perencana Pembangunan Kota Surabaya, Bapeko. Usianya yang menginjak 36 tahun. Setelahnya, ia dipercaya menjadi Kepala Seksi Pendataan dan Penyuluhan Dinas Bangunan Kota Surabaya, sekaligus Kepala Cabang Dinas Pertamanan Kota Surabaya di tahun 2001. Karirnya terus meroket. Ia terus dipercaya untuk memimpin di tahun 2002 sebagai Kepala Bagian Bina Pembangunan. Selanjutnya, ia sempat menjabat sebagai Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan, sekaligus Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya pada tahun 2005. Ketika ia berhasil memegang kepemimpinan sebagai Kepala Dinas Kebersihan,
dan Pertamanan Kota Surabaya, ia mulai menata Kota Surabaya yang buruk penataannya. Pada masa kepemimpinannya di DKP, hingga menjadi wali kota selama 2 periode, Surabaya menjadi lebih asri dan tertata dengan baik dibandingkan dengan sebelumnya, serta lebih hijau dan lebih segar. Pada tahun 2008, ia menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. Oke, selanjutnya. Wali Kota Surabaya wanita pertama. Prestasi dan kinerja Risma di pemerintahan yang terus meroket menarik PDI Perjuangan untuk mencalonkan dirinya sebagai kandidat Wali Kota Surabaya. Tidak mudah untuk mendapatkan perhatian masyarakat Surabaya untuk memilihnya karena ia adalah perempuan pertama yang mengajukan diri sebagai wali kota. Namun pada akhirnya ia berhasil terpilih menjadi wali kota Surabaya pada usianya menginjak 49 tahun. Baik, selanjutnya. Kontroversi dari Ibu Risma adalah isu membeli penghargaan, mengklaim bahwa kota Surabaya telah mendapatkan penghargaan Socrates Award. Lalu yang kedua, kasus Pasar Turi. Tidak kunjung melakukan pembongkaran terhadap tempat penampungan sementara Pasar Turi. Yang ketiga, perseteruan dengan Gubernur DKI Jakarta. Beberapa pihak terkesan mengadu domba antara Tri Risma hari ini dan Basuki Cahayapurnama. Keistimewaannya ada beberapa keistimewaannya, yaitu 1. Wali kota terbaik tahun 2014, 2. Membuat program Saji Sapo, 3. Memberdayakan kebun binatang, 4. Memotivasi korban KDRT dan hukuman trafficking, 5. Melaksanakan program urban farming, 6. Mendirikan rumah bahasa. Keteladanan yang harus kita ikuti yaitu 1. Hemat, 2. Tegas, 3. Berani, 4. Bersahabat, 5. Pandai berbicara, 6. Bertanggung jawab. Oke, sudah? Sekian dari kami. Baik, terima kasih banyak. Yang ditambahkan di bagian mana ya? Coba. Kan asalnya nggak ada yang ini. Yang mana yang ditambahkan? Asalnya. Keteladanan dan keistimewaan. Iya. Oke, dan yang terakhir ya? Yang simpulan bukan yang terakhir? Yang ringkasan. Yang ringkasan itu ya? Iya. Oke, baik. Tadi kan yang menjelaskan tentang keteladanan dan keistimewaan oleh Zahra, Ibu mau tanya dulu ke Zahra. Zahra, apa sih bedanya antara keistimewaan dan keteladanan menurut yang kamu pahami? Zahra? Ya, Bu. Menurut kamu, apa sih perbedaan antara istimewa dan harus diteladani itu seperti apa perbedaannya? Apa yang kamu pahami dari keistimewaan dan keteladanan? Gimana, Zahra? Aku tahu, tapi aku nggak bisa ngejelasin, Bu. Ya, gimana pemahaman Zahra gimana? Istimewa dan teladan itu bagaimana sih maksudnya? Kalau teladan tuh gimana teladan? Tadi kan Zahra bacain tuh. Kalau di sini beberapa. Gimana? Teladan kayak sifat gitu. Betul. Coba lihat yang teladan. Kalau teladan itu kata Zahra itu berkenaan atau berhubungan dengan sifat. Betul. Artinya apa Zahra? Kalau sifat yang baik atau yang buruk? Baik. Sifat yang baik yang bisa diteladani. Begitu maksudnya?
Gimana Zahra? Zahra, Gitu. tidak ada suaranya. Ayo bersuara. Eh, Gimana? Sifat yang baik yang harus Sifat kita yang baik. gimana ya, kayak yang bisa kita ikuti gitu loh, Miss. Betul. Jadi paham ya kalau keteladanan ya, ini berkenaan dengan sifat atau karakter dari seseorang yang harus kita ikuti atau kita bisa jadi inspirasi lah buat kita ya. Seperti yang dijelaskan di sini, keteladanan dari Tri Risma hari ini itu adalah orangnya hemat katanya. Hemat itu bisa dijelaskan nggak? Hemat saat bagaimana nih? Kenapa bisa tiba-tiba menuliskan hemat atau setuju dengan mengatakan bahwa Ibu Tri Risma hari ini hemat? Hemat. Coba dibantu yang lain, kenapa? Kalau tegas, iya, karena seorang pemimpin itu harus tegas. Berani, iya, harus mengambil resiko. Bersahabat tentu saja, karena yang namanya pemimpin itu harus bersahabat juga dengan rakyat. Terus, pandai berbicara, iya tentu, karena yang namanya public figure itu, atau pemimpin itu memang harus berbicara, pandai berbicara, bertanggung jawab ya harus. Tapi di sini ada satu kata hemat nih, bisa dijelaskan nggak oleh grup kalian? Maksudnya di sini hemat itu dalam hal apa? Silakan. Enggak. Nah, itu Ibu dapat, tunggu jawabannya. maksud hemat itu dapat menghemat alokasi anggaran pendapatan daerah. Menghemat alokasi pendapatan daerah gitu. Ya, belanja Contohnya, contoh realnya gimana Sabila? Contohnya, kalau sesuai yang aku baca itu, jadi pada tahun ini APBD Kota Surabaya itu hanya 9,5 triliun. Dengan dana tersebut, terus Tri Risma hari ini itu menghemat APBD-nya sebanyak 29% saat dikelola menggunakan teknologi. Wow, ya. Bagus ya. Nah, itu Ibu butuh contoh yang real, yang mengatakan bahwa salah satu keteladanan dari Tri Risma hari ini itu adalah hemat, dan hemat ini diaplikasikan ke dalam APBD atau anggaran pemerintah daerah. Tapi menurut sumber juga yang Ibu baca, jadi Ibu Tri Risma hari ini dalam perjalanan hidupnya memang hemat gitu. Di situ kan orang tuanya sebagai PNS saja dengan anaknya tadi berapa? Anaknya ya, dia memiliki saudara berapa di situ? Ada 4 kan? Nah iya, jadi dikatakan di situ memang dari perjalanan hidupnya pun memang Ibu Tri Risma hari ini memang hemat gitu ya, karena kan dari keluarga yang memang biasa aja, bukan dari keluarga yang memang berada gitu. Jadi dengan saudaranya yang banyak juga, ya itulah dia bisa terus kuliah seperti itu, bisa terus berjuang seperti itu. Bahkan beliau itu memiliki tokoh idola. Coba tokoh idolanya Ibu Tri Risma hari ini siapa coba kira-kira? Ada yang tahu? Enggak tahu. Kan kalian grup yang menerangkan tentang Ibu Tri Risma hari ini harus serba tahu ya. Kalian saat Ibu bertanya, kalian bisa searching, bisa baca, bisa googling. Jadi saat Ibu bertanya tuh diibaratkan ya memang kalian itu tahu mengenai Ibu Tri Risma hari ini gitu. Coba bisa jawab gak? Kira-kira siapa tokoh yang jadi idolanya Ibu Tri Risma hari ini? Ada di buku kok. Nah, berarti di bukunya tidak dibaca nih, padahal ada informasi juga di buku. Terus tadi ya yang berkenaan sembari mencari informasi yang Ibu tanyakan ya. Tadi juga dikatakan di sini di dalam buku paket kalian juga
Sejak Risma masih kecil sudah diajarkan oleh orang tuanya sebagai apa? Sudah diajarkan oleh orang tuanya itu betapa pentingnya dan menghargai uang. Jadi orang tuanya itu memang berat dalam memperjuangkan mencari rezeki dan kerasnya menjalankan usaha demi memenuhi kebutuhan keluarga tadi. Karena kalau hanya mengandalkan gaji PNS misalnya yang tidak seberapa, ya susah gitu untuk meneruskan hidup seperti itu ya. Jadi dikatakan hemat di sini ya memang sudah diajarkan dari orang tuanya. Nah, jadi kembali lagi, siapa kira-kira tokoh idola dari Ibu Tri Risma hari ini? Ayo, ada buku tuh, jangan dianggurkan. Makanya bukunya kan ada tentang biografi Ibu Tri Risma hari ini juga di situ. Ini Ibu sambil penilaian ya, siapa yang menjawab pertanyaan Ibu, siapa yang presentasinya dengan baik, seperti itu. Jadi penilaiannya masih berlangsung. Karena kalian adalah orang grup yang menjelaskan tentang Ibu Tri Risma hari ini. Idolanya Ada? Khalifah Umar bin Khattab. Betul, Sabila. Jadi tokoh favoritnya atau tokoh idolanya itu adalah sahabat Nabi Muhammad SAW ya, yaitu Khalifah Umar bin Khattab di sini. Dimana kalian harus tahu bahwa sosok Khalifah Umar bin Khattab ini, yaitu yang tadi yang kalian sebutkan tadi oleh Zahra, ya, tegas, berani, seperti ini nih. Nah, oleh karena itu dia bisa menjiwai, artinya Ibu Tri Risma hari ini juga meneladani dari tokoh yang lain, seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke keistimewaan. Coba ke keistimewaan. Ada yang bisa jawab selain Zahra? Tadi Zahra sudah menjabarkan mengenai keteladanan. Sekarang keistimewaan. Apa sih yang dimaksud dengan keistimewaan dari sosok Ibu Tri Risma hari ini itu? Apa sih kenapa dia disebut istimewa? Silakan. Silakan. Mungkin lebih ke prestasinya. Gimana? Kayak prestasi-prestasi yang dia capai. Nah, pengertian dari keistimewaan itu sendiri gimana nih? Coba, selain Sabila. Nih, nanti nilainya diambil Sabila semua nih. Ini kan presentasi grup. Ayo. Silakan. Jadi apa ya? Silakan, Keistimewaan Arin, Ella, Gia, siapa yang mau bicara? aku aja nih. Nana, Kayak ya, kelas bukan. khusus yang dipilih. Siapa tuh? Siapa dulu? Jadi Mangga. keistimewaan tuh kayak kelebihan yang dia miliki gitu. Kelebihan yang dia miliki untuk keistimewaan. Contoh konkret, kelebihannya apa? Ya kayak mendirikan rumah bahasa gitu. Dia bisa mendirikan rumah bahasa. Tapi mungkin orang lain juga bisa mendirikan rumah bahasa. Tidak hanya Ibu Tri Risma hari ini. Betul nggak? Spesial. Iya sih. Karena Gia Khusus. Spesial, pakai telur. Gimana? Sesuatu yang spesial yang ada dalam diri Ibu Tri Risma hari ini gitu, maksud keistimewaan. Iya. Ya, setuju. Betul. Bahwa keistimewaan itu adalah sesuatu yang istimewa yang ada pada diri seseorang. Seperti itu. Tapi yang Ibu ingin tanyakan kembali, apa sih contoh konkretnya dari hal yang istimewa dari Ibu Tri Risma hari ini? Gimana? Contohnya yang apa? Gimana, Rin? Yang memotivasi. Kurang keras, Rin. Yang ini, Miss, memotivasi korban KDRT dan human trafficking. Jadi tadi kan yang aku baca, Risma itu dekat kepada orang kecil atau rakyat biasa. Jadi mungkin Ibu Tri Risma itu ramah gitu kepada rakyat Surabaya. Agak
hati-hati ya. Jadi yang contoh konkretnya agak-agak apa namanya, jadi sedikit takutnya ada kesamaan dengan yang tadi, yang keteladanan gitu. Jadi khawatirnya ada yang mirip gitu kan. Kalau keteladanan ya memang dia punya jiwa yang ramah sehingga dia bisa berbaur dengan orang lain gitu. Tapi keistimewaan itu tadi sesuatu yang spesial yang ada pada diri seseorang seperti itu. Misalnya bakatnya ya, bakat itu kan memang bisa apa namanya, bakat itu kan lahir dari dia kecil misalnya. Sedikit bakatnya apa gitu, ya nggak, setuju nggak? Misalnya dia emang dikasih, nah itu hal yang istimewa gitu ya, itu hal yang istimewa, dia sudah dianugerahkan dari Tuhan seperti itu misalnya. Nah itu adalah keistimewaan yang tidak dimiliki mungkin oleh orang lain. Seperti kalau Nabi Muhammad itu seperti mukjizatnya lah, keistimewaannya, mukjizatnya apa gitu. Nah seperti itu. Jadi keistimewaannya gampang, jawabannya hanya satu. Dia adalah seorang pemimpin perempuan. Ya nggak? Spesial loh. Jarang-jarang kan? Nah, walaupun ada selain Risma hari ini, tidak banyak. Nah, itu hal yang istimewa. Dia menjadi seorang pemimpin perempuan di Indonesia, salah satunya. Walaupun masih menjabat sebagai wali kota, seperti itu. Karena kan jarang. Nah, itu hal yang istimewa. Selain tadi apa namanya, apa namanya, karakter-karakter sifat-sifatnya yang memang berhubungan dengan Ibu Tri Risma hari ini itu sendiri. Tapi yang istimewanya beliau seorang pemimpin perempuan ya. Kemudian selain itu juga mendapat beberapa penghargaan. Nah, itu hal yang sangat istimewa loh. Karena kan kalau kita kerja keras tapi tidak ada bukti real atau hasil yang nyata, ya tidak jadi istimewa gitu. Misalnya kalian nih belajar, itu kan hal yang dapat diteladani ya, rajin belajar gitu. Terus tiba-tiba dari hasil belajar kalian itu kalian mendapatkan nilai yang sempurna. Nah, berarti kalian mendapatkan nilai plus istimewa di situ. Dari hasil kerja keras kalian mendapatkan nilai yang sempurna. Nah, itu istimewa berarti. Ya, walaupun misalnya kalian tidak diberikan bakat yang misalnya memang pintar, memang cerdik, tapi karena karakter kalian atau keteladan apa bukan yang berkenaan dengan karakter ya, keteladanan kalian bisa menginspirasi orang lain, maka kalian akan menjadi istimewa seperti itu. Jadi dua hal ini memang tidak bisa dipisahkan antara keteladanan dan keistimewaan. Seperti itu. Coba lihat di slide yang terakhir yang di rangkuman, Ibu mau lihat. Nah, yang ini ya, mungkin ini yang ditambahkan oleh kalian karena yang tadi di awal itu informasinya informasi yang lumayan udah lama sih ya. Kan sekarang beliau masih menjabat sebagai wali kota juga. Mungkin ada informasi terbaru dari Ibu Tri Risma hari ini di luar dari yang kalian paparkan. Bisa ada yang menjawab untuk terakhir informasi yang terbaru dari Ibu Tri Risma hari ini? Silakan. Bisa searching, googling ya, supaya informasinya kita dapat gitu tentang Ibu Tri Risma hari ini. Informasi terbaru, karena yang tadi udah kalian sampaikan itu masih di tahun-tahun 2015, 2010 gitu. Mungkin ada yang terbaru di belakangan ini gitu. Silakan. Ada yang bisa menyampaikan? Ayo, jangan terdiam. Ini waktu presentasi. Gimana? Ini dikatakan katanya tuh kan wali kota pertama perempuan dalam sejarah wali kota Surabaya. Tadi ya pertanyaan Ibu dijawab ya. Ada informasi yang terbaru nggak tentang Ibu Tri Risma hari ini? Karena kebetulan beliau masih menjabat sebagai wali kota Surabaya. Ini ada Miss, Risma meminta dokter hingga tenaga kesehatan menggunakan APD terbaik dan lengkap.
Dalam menanggulangi corona ini ya. Berarti memang ikut serta tentu saja karena seorang pemimpin ya. Jadi menganjurkan. Ada lagi selain itu? Silakan. Dia juga meminta pedagang dan pembeli menjaga jarak. Menjaga jarak ya untuk melakukan aktivitas di luar untuk mencegah pandemi ini ya. Oke, ada lagi di luar dari pandemi ini mungkin? Silakan. Ini Ibu sedang mencatat siapa yang menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu ya. Risma hari ini bentar. Targetkan pembangkit listrik tenaga listrik sampah di Surabaya beroperasi November. November tahun ini. Iya. Nah, itu jadi informasi-informasi yang terbaru yang Ibu ingin dengar, karena kan kalau pemaparan yang tadi kalian sampaikan kan itu informasinya sudah lama ya. Ibu justru inginnya informasi 5 tahun ke belakang lah gitu, dari tahun 2020, 2019, 18, 17, 16 gitu. Sedangkan di sini kan di ringkasan kalian itu malah yang terakhir itu adalah 2015. Jadi Ibu ingin tahu bagaimana kalian menggali dari sosok Ibu Tri Risma Harini ini sendiri gitu. Jadi tadi ada tambahan yaitu ikut serta dalam menangani pandemi ini ya, sama seperti pemimpin-pemimpin yang lainnya yang ada di Indonesia. Kemudian tambahan yang sangat bagus juga dari Gia tadi, ingin membangun pembangkit listrik tenaga sampah ya Gia ya. Ya. Yang akan dibangun di bulan November ini ya. Kita doakan mudah-mudahan di 2019 Miss ternyata. Oh, berarti sudah ya? Ya, berarti sudah, alhamdulillah. Karena Ibu pikir tahun ini kan lagi pandemi kayak gini agak susah gitu. Ternyata sudah. Ada buktinya nggak, Gia? Foto atau gambar atau gimana, Gi? Lihat artikel sih. Betul ya? Iya. Oke, jadi mungkin masukkan aja ada presentasi, tidak hanya diucap, bisa di share screen juga ya, karena memang kita sekarang presentasinya online gitu, jadi tidak bisa hanya berucap, tapi menurut data misalnya program ini sudah dilaksanakan, ini contohnya seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan mengenai Ibu Tri Risma hari ini sebelum Ibu close dan Ibu langsung masukkan nilainya ke Eduna? Nana belum berbicara? Gimana, Nak? Ada yang mau disampaikan tentang Ibu Tri Risma hari ini? Anaknya mungkin, atau keluarganya sekarang gimana? Gimana? Bisa dipahami ya, kalau mengenai biografi itu adalah hal-hal yang ditulis oleh orang lain mengenai tokoh atau sosok yang menginspirasi, itu biografi berarti. Ya, biografi ini ditulis tidak hanya lewat buku, bisa lewat artikel, medianya banyak seperti itu. Jadi semua orang sebetulnya bisa menjadi tokoh biografi, akan tetapi kita Bu, kenapa sih harus dibatasi ini gitu? Ya ini karena sesuai dengan yang ada di buku paket kalian. Tadinya bertujuan untuk mempermudah kalian juga, yang ada di buku informasinya sudah lengkap, bisa ditambah lagi dengan sumber-sumber yang ada di internet yang terbaru seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan pembelajaran tentang biografi yang kita angkat pada hari ini mengenai Ibu Tri Risma hari ini, kalian bisa mengambil apa yang bisa diteladani dan hal yang istimewa seperti itu. Ya, yang diteladani itu berarti ya hal yang sifat yang bisa kalian contoh, yaitu sifat yang baik. Sedangkan kalau keistimewaan itu adalah hal-hal yang memang orang lain mungkin tidak bisa.
karena dia istimewa gitu, spesial seperti itu. Makanya tadi dikatakan salah satu contohnya adalah dia wali kota perempuan pertama seperti itu. Kalau yang ada dipaparkan di kalian mungkin lebih ke dia berhasil mendirikan ini, dia berhasil mendirikan ini. Ya bisa, tapi lebih ke apa ya? Tapi orang lain itu takutnya kan orang lain juga bisa mendirikan rumah baca seperti itu. Tapi kalau yang keistimewaan itu betul-betul dia tidak semua orang bisa melakukan itu. Jadi lebih hati-hati lagi ya. Nanti kalau misalnya ada soal yang menanyakan mengenai keistimewaan dan keteladanan, harus lebih jeli ya. Seperti itu, mana yang teladan, mana yang istimewa. Bisa dipahami ya? Ya, Bu. Oke. Ya. Sip. Kalau dari Ibu itu sih, kalau ada yang mau disampaikan lagi, mangga. Kalau tidak ada, silakan diakhiri seksi Zoom kali ini. Ini hasil perekaman videonya, Ibu minta dari Sabila ya, kirim email ke Ibu, biar nanti Ibu bisa share di kelas kalian, karena nanti akan ada quiz dari presentasi yang kalian sampaikan dari setiap masing-masing grup. Seperti itu. Jangan lupa kapan lahirnya Tri Risma hari ini, meninggalnya kapan, kemudian orientasi itu apa, kemudian kejadian penting itu dari mana, reorientasi itu di mana. Nah, itu harus kalian pahami ya. Seperti itu, karena kita setiap hari Jumat tidak ada pembelajaran, sehingga kalian diminta untuk mempelajari sendiri. Kalau tidak ada yang kalau ada yang belum dipahami, silakan untuk bertanya kepada Ibu secara langsung. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga kalian menambah ilmunya untuk siang hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf, Ibu undur diri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.